Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahliza Naradita Sinaga dari kelas KPID semester 7 UIN Sumatera Utara bertujuan membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Sistem Informasi Teknologi dan Komunikasi. Adapun pembahasan yang akan saya bahas pada kali ini adalah mengenai revolusi komunikasi. Secara sederhana, revolusi adalah sebuah perubahan radikal yang percepatannya itu tidak bisa diduga dan bahkan percepatannya itu lebih cepat dari perkembangan peradaban manusia. Seorang ahli bernama Wilbur Schramm mengatakan bahwa revolusi komunikasi itu adalah sebuah perubahan yang sedang berlangsung dalam sejarah kehidupan manusia. Nah, jadi revolusi komunikasi itu menjadi sejalan dengan perkembangan manusia. Nah, di dalam revolusi industri, sekarang revolusi industri itu telah mempercepat revolusi komunikasi, Mesin-mesin yang dahulunya digunakan secara manual sekarang menjadi lebih canggih dan mampu memproduksi lebih banyak barang-barang. Tidak bisa kita pungkiri bahwa perkembangan atau revolusi industri ini mengubah cara hidup manusia, cara hidup kita. Misalnya, ketika kita ingin mengirim surat, kita tidak perlu menunggu lama lagi di pos, kita tidak perlu menunggu lama lagi balasan dari surat itu, karena sekarang kita sudah bisa menggunakan yang namanya email, yang dimana surat itu bisa terkirim secara langsung di waktu yang kita inginkan dan mendapat balasan secara langsung dengan cepat. Dalam komunikasi, kita juga tidak kesusahan lagi dalam berkomunikasi semenjak adanya handphone, dan bahkan di zaman yang canggih ini kita sudah bisa menggunakan smartphone dan kita juga dapat fitur video call yang dimana ketika kita berkomunikasi kita bisa melihat langsung wajah orang yang kita hubungi itu. Ketika kita ingin menulis biografi atau biografi, kita tidak perlu lagi repot-repot untuk menulisnya karena sudah ada blog. Begitu juga ketika kita ingin membaca, kita tidak perlu lagi jauh-jauh ke perpustakaan untuk mencari berbagai literatur karena sudah ada e-book dan dokumen-dokumen digital lainnya. Kita masuk ke yang pertama, yaitu revolusi teknologi. Nah, masuk ke pembauran teknologi. Jadi, di dalam pembauran teknologi mulai muncul sebuah pembauran di antara komputer, telepon, dan juga televisi. Nah, pembauran ini yang paling penting adalah yang disebut dengan jaringan tanpa kabel. Jadi di Amerika Serikat, lebih dari 100 perusahaan dan organisasi telah mengajukan petisi kepada Federal Communication Commission atau yang disebut dengan FCC untuk mengoperasikan sistem jaringan komunikasi pribadi atau yang disebut dengan jaringan tanpa kabel. Yang kedua ada bagian dari revolusi teknologi itu yaitu aliansi strategis. Nah, setiap negara itu harus saling bekerja sama dan membentuk sebuah aliansi untuk mencapai tujuan mereka bersama agar tercapai tujuan bersama itu. Nah, antar media juga harus saling membentuk sebuah aliansi strategis atau yang dalam bahasa umumnya dikenal dengan konvergensi. Jadi konvergensi ini artinya adalah penggabungan dari banyak media dalam satu media. Nah, jadi ketika negara itu sudah saling membentuk aliansi, di dalam website internet di media kita bisa membaca berita, membaca informasi, menonton video, chatting, dan segala macam. Dan informasi itu tidak hanya kita dapatkan informasi mengenai negara kita, tapi karena sudah adanya aliansi dan yang disebut dengan kerjasama antar negara ini, kita juga bisa mengetahui informasi-informasi di negara lain, bahkan di seluruh dunia. Lalu kita masuk ke bagian pembentukan jaringan global. Nah, jadi jaringan global ini memungkinkan individu
untuk bisa berkomunikasi dengan siapa saja dan di mana saja. Karena jaringan yang sudah pembentukan jaringan global ini yang bisa berkomunikasi kita dengan siapa saja dan di mana saja, akhirnya jaringan global ini dibutuhkan atau menjadi kebutuhan yang mendesak dimanapun. Lanjut ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu revolusi media. Nah, perlu kita ketahui, kita masuk ke yang kedua, yaitu penemuan satelit. Nah, jadi pada tahun 1994 Hughes ini dijadwalkan untuk meluncurkan sebuah satelit dari transmitter satelit siaran langsung. Nah, jadi ada beberapa keunggulan dari satelit ini. Yang pertama adalah jaringannya digital, bukan lagi analog. Yang kedua, satelit ini bisa mencakup semua berbagai pemrograman yang lebih banyak 10 kali lipat dari ketika menggunakan satelit yang menggunakan jaringannya itu monolog. Lalu setelah penemuan satelit ini bisa berkembanglah revolusi teknologi dan juga yang lebih sekarang itu kita bahas, yaitu revolusi komunikasi. Nah, pembahasan yang selanjutnya adalah revolusi media. Nah, jadi revolusi komunikasi ini sangat kelihatan ya pada perkembangan dari media cetak dan juga media elektronik. Nah, kedua teknologi tersebut menjadikan revolusi komunikasi sangat terasa dan menjadi perkembangan akhir dari ditemukannya internet. Kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu mengenai sejarah internet. Karena kita sudah membahas revolusi komunikasi, karena perkembangan yang semakin canggih ini sudah pasti arahnya ke internet. Jadi adapun sejarah dari internet itu sendiri adalah, jadi pada saat itu, pada tahun 1969, Departemen Pertahanan Amerika itu memutuskan untuk melakukan sebuah riset, di mana riset itu berupaya agar dapat menggabungkan sejumlah komputer, dapat menghubungkan antara komputer satu dan komputer lainnya, dan membentuk sebuah jaringan. Jadi pelaksanaan riset ini namanya adalah Advance. Dalam riset ini, nama risetnya adalah Artena atau jadi penemuan riset ini namanya adalah Advanced Research Project Agency Network, atau yang disingkat dengan ARPANET. Nah, jadi pada tahun selanjutnya, yaitu pada tahun 1970, akhirnya sejumlah lebih dari 10 komputer itu sudah bisa dihubungkan dan membentuk sebuah jaringan. Nah, pada perkembangan selanjutnya, jaringan ini kemudian ditetapkan menjadi sebagai standar pembangunan protokol baru yang sudah diterapkan dengan nama Internet Protokol. Nah, dari sinilah internet mulai dikenal luas dan berkembang dengan pesat hingga saat ini. Itulah tadi mengenai pembahasan revolusi komunikasi. Jadi pada revolusi komunikasi akhirnya sudah berkembang secara canggih dan membentuk sebuah jaringan yang disebut internet yang kita gunakan sampai saat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.